Perkenalkan, nama saya Fidelis Lamere, NIM 2008 30105 dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Muhammad Rensa Reza, NIM 2008 3113, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan paket tracker 5.3. Cisco paket tracker 5.3 adalah sebuah software grafis dari perusahaan Cisco yang berbasis networking. Dengan software ini kita dipermudahkan untuk membuat simulasi jaringan, baik jaringan sederhana maupun tingkat yang lebih rumit. Tampilan-tampilan dari paket tracker 5.3 yaitu yang pertama device, peralatan hardware yang digunakan untuk mendesain jaringan. Sub-device, pilihan dari device yang sudah dipilih. Properties, digunakan untuk teks koneksi antara PC satu dengan PC lainnya melalui PDU. Dan kemudian toolbar. Dari beberapa pengertian tadi itu terdapat bagian-bagian software yang memiliki fungsi masing-masing seperti hanya software lainnya, yaitu router. Seperti yang telah kita ketahui, fungsi dari router adalah menghubungkan sebuah network yang berbeda atau IP class yang berbeda atau subnet yang berbeda, karena jika menggunakan sebuah hub atau switch biasa, maka device atau komputer tidak akan terkoneksi. Yang kedua, switch. Switch akan kita pakai untuk menghubungkan banyak komputer, atau dengan kata lain untuk membagi jaringan yang disebarkan. Switch digunakan pada level setelah penggunaan router atau server. Setelah itu komputer atau end device. End device adalah peralatan terakhir yang kita gunakan untuk menyambungkan sebuah komputer pada poin A ke komputer B atau ke laptop C, server. Ketiga, peralatan itu akan sering kita gunakan dalam praktek-praktek selanjutnya. Yang terakhir, kabel. Kabel A, kabel otomatis B, kabel straight C, kabel crossover. Kabel atau media transmisi ini digunakan untuk menghubungkan setiap device atau hardware. Masing-masing fungsi kabel tersebut sudah Anda pelajari pada praktikum jaringan 1. Oke, baik, setelah teman-teman mendengar penjelasan dari teman saya tadi, maka di sini saya akan melakukan DHCP pada PC server menggunakan aplikasi Cisco Packet Server. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan sebuah jaringan dengan aplikasi Cisco Packet Server dengan contoh berikut ini teman-teman. Nah, nanti saya akan membuat desain jaringan seperti contoh berikut ini teman-teman. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Servernya. Nah, oke, baik teman-teman, ini menu tampilan awal aplikasi Cisco Packet Servernya. Oke, baik teman-teman, di sini langkah yang pertama kita memasukkan switch dulu terlebih dahulu. Yang kedua, di sini kita memasukkan server. Nah, yang ketiga ini kita memasukkan PC atau komputer. Oke, baik, di sini saya akan memasangkan atau menyambungkan kabel dari server ke switch, komputer ke switch. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menyambungkan kabel strike dari server ke switch. Dan langkah selanjutnya teman-teman menyambungkan kabel strike dari komputer ke switch. Nah,
Oke, baik teman-teman, jadi ini adalah contoh memasang kabel strike dari switch ke server, komputer ke switch. Nah, oke teman-teman, di sini langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, setelah teman saya tadi memasang kabel strike dari server ke switch dan komputer ke switch, nah di sini saya akan mengatur DHCP pada server agar nantinya teman-teman tidak perlu mengatur IP di setiap komputer ini lagi. Nah, bisa langsung klik di server, klik di desktop. Nah, di sini kita akan nyeting IP. Nah, baik, sekarang kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3 dan default gateway-nya 192.168.2.0. Nah, setelah itu bisa kita keluar dan klik pada config. Nah, di sini kita akan atur DHCP-nya. Nah, klik pada DHCP. Nah, setelah itu teman-teman bisa menghidupkan DHCP-nya. Ini klik di on. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan default gateway yang tadi 192.168.2.0. Oke, dan selanjutnya kita akan mengatur start dari IP address ini 192.168.1.3. Nah, nantinya komputer lainnya akan mengikuti IP address yang ini ya. Ini kan 192.168.1.3. Nanti untuk berikutnya komputer lain bisa mengikuti ini 192.168.1.4 dan seterusnya. Nah, setelah itu bisa teman-teman close. Nah, di sini kita akan mengaktifkan DHCP pada setiap komputer ini itu. Dan klik komputer di desktop, klik di IP. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya ke DHCP. Nah, jika teman-teman menemui seperti ini DHCP request sukses, berarti DHCP-nya sudah aktif ya. Nah, setelah itu setelah ini kita akan mengatur DHCP untuk komputer lainnya. Caranya sama seperti kita mengatur pada PC 0 ini ya. Nah, baik, setelah teman-teman mengaktifkan DHCP-nya, sekarang kita akan mencoba atau mencek apakah semua komputer ini sudah terhubung dalam satu jaringan atau belum. Dengan cara teman-teman bisa mengklik ikon pesan atau surat ini ya. Nah, di sini untuk statusnya sukses ya, berarti antara komputer PC 0 ke PC 2 ini sudah berada dalam satu jaringan. Nah, kita akan mencobanya ke komputer lainnya lagi. Nah, semuanya sudah sukses ya untuk statusnya. Nah, jadi begitu cara atau tutorial untuk setting DHCP-nya. Sekian dan terima kasih.